Faslun syurutu sihatihi arba'atu asya. Faslun syurutu sihatihi arba'atu asya islamun wa aqlun wa naqa'un an nahwi haidin wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Pasal menjelaskan tentang syarat sah puasa ada 4 macam. Kalau tidak memenuhi syarat maka puasanya enggak sah. Jadi harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah islamun. Syaratnya adalah Islam. Maka orang kafir enggak sah puasanya. Orang kafir, orang yang murtad ya agak sah puasanya. Kemudian wa'aklun, yang kedua adalah berakal. Maka orang yang tidak berakal, orang gila, nggak sah puasanya. Atau dia anak kecil yang belum berakal. Anak kecil yang belum berakal, maka puasanya nggak sah. Tapi kalau anak kecil itu udah berakal, misalkan udah tamyiz ya, udah SD lah ya, udah bisa cebok sendiri, makan sendiri, minum sendiri ya, semuanya udah tamyiz, maka sah puasanya. Puasanya sah ya, walaupun belum wajib ya, tapi sah puasanya. Kemudian wa naqaun an nahwi haidin, suci daripada haid nifas, suci daripada haid dan nifas. Maka perempuan yang haid, perempuan yang nifas, puasanya nggak sah. Makanya ibadah itu bukan pelaksanaan, bukan. Ibadah itu bukan pelaksanaan, tapi ibadah itu adalah patuh. Kata agama jangan, ya jangan. Bukan pelaksanaan. Ini kan saya kan puasa, ibadah. Ini kan saya sholat, ibadah. Tapi kan lagi haid. Jadi ibadah itu bukan pelaksanaan. Ibadah itu adalah patuh. Ketika agama melarang ibadah, jangan ibadah. Ketika agama melarang jangan puasa, jangan puasa. Ketika agama melarang jangan sholat, jangan sholat. Kayak perempuan yang haid, perempuan yang nifas, kan jangan sholat. Kan jangan puasa, maka patuh, tinggalin. Nah kalau seandainya dia kekeh ya, oh ini kan ibadah. Dia melaksanakan itu bukannya ibadah, malah maksiat, karena dia tidak patuh ya sama agama. Maka yang ketiga ini adalah suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas nggak sah, dan juga dihitung sebagai dosa kalau dia sengaja ya. Dia tahu haid masih puasa, dia tahu haid masih sholat, maka dihitung dosa. Jadi kalau haid, kalau nifas itu udah tinggalin wudu tuh, nggak usah wudu ya, ngapain wudu ya? Wudu kalau mau cuci muka, mandi, ngapain mandi? Mandi maksudnya mandi junub ya. Nanti mandi junubnya kalau sudah suci daripada haid dan nifas baru mandi. Ada sebagian ibu-ibu itu dia masih nifas mandi. Ketika ditanya, ibu mandi apa bu? Saya mandi wiladah. Nanti mandi wiladahnya kan masih nifas. Mandi wiladahnya nanti kalau nifasnya udah suci baru mandi. Nah kalau mandi biasa nggak apa-apa. Ibu ngapain mandi bu? Ini bersih-bersih. Soalnya bau, misalkan soalnya keringetan. Ini bersih-bersih biar wangi aja. Ini keringetan panas biar seger aja. Itu boleh, itu bukan mandi ibadah, mandi biasa. Ya, jadi kalau seandainya mandi biasa itu dihitungnya bukan toharoh, bukan. Maka boleh mandi biasa. Orang yang haid, orang yang nifas mandi biasa, keramesan boleh. Pakai sabun keramesan, pakai sampo boleh. Itu nanti dibahas ya di dalam. Udah kemarin ya ngebahas tentang mandi. Nanti bisa dilihat lagi videonya tuh tentang mandi. Jadi mandi ada syaratnya. Kemudian wa ilmun biqaunil waqti qabilan lis-shaum. Mengetahui bahwasanya waktu tersebut, waktu yang ia puasai boleh untuk melaksanakan puasa. Karena dalam setahun ini ada waktu-waktu yang enggak boleh melaksanakan puasa. Ada. Contoh apa?
hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, nggak boleh puasa. Kemudian ayamut tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah nggak boleh puasa. Kemudian Yaumus Syak, itu tanggal 30 Sya'ban, di mana orang-orang semuanya membicarakan tentang hilal dan nggak ada yang nyaksiin satupun. Walam yashhad biha ahadun, dan tidak ada satu orang pun yang nyaksiin. Maka nggak boleh puasa. Beda kalau seandainya dia termasuk orang yang salah satu tadi itu yang 5 itu, ya kan? Itu boleh puasa. Tapi ini nggak ada masalahnya, nggak ada satupun. Maka dia tidak boleh puasa. Itu namanya Yaumus Syak. Yaumus Syak itu tanggal berapa? 30 Sya'ban. Kemudian mana tadi? Kemudian tanggal 15 Sya'ban sampai seterusnya. 15 Sya'ban sampai seterusnya. 15 yaitu nisful akhir min Sya'ban. Berarti bukan 15, bukan. 16 Sya'ban, nisful akhir. Berarti 15 Sya'ban masih boleh ya. 16 sampai seterusnya, 16, 17, 18, kecuali kalau seandainya puasanya digabung dengan sebelumnya, nyambung dengan sebelumnya. Dari tanggal 15 dia puasa, atau dari tanggal 14 dia puasa, nyambung tuh 14, 15, 16, itu boleh tuh. Nah kalau keputus, tanggal 16-nya keputus ya, atau tanggal 17-nya keputus, terus tanggal 18-nya dia mau puasa Senin Kemis misalkan, nggak boleh. Atau dia biasa puasa Senin Kemis sebelumnya, dari sebelumnya dia puasa Senin Kemis, nyambung tuh. Nah kalau seandainya dia mulai puasa Senin Kemisnya baru mulai setelah nisful akhir min Sya'ban, setelah pertengahan terakhir dari nisful Sya'ban, ya kan? Dia baru puasa Senin Kemis, maka nggak boleh. Kalau sebelumnya udah biasa Senin Kemis, maka boleh tuh. Atau puasa qadha. Nah, bagi perempuan-perempuan nih, ibu-ibu yang kemarin itu ada halangan puasa Ramadan, kemudian belum qadha di tanggal 17 Sya'ban, 16 Sya'ban, 17, 18 Sya'ban, maka dia boleh puasa qadha, nggak apa-apa. Kemudian apalagi yang boleh? Puasa nazar. Misalkan dia nazar puasa, maka boleh itu puasa nazar. Atau puasa kafaroh, puasa kafaroh, itu juga boleh. Jadi yang boleh itu puasa yang nyambung dengan sebelumnya, kemudian puasa yang sudah terbiasa sebelumnya kayak Senin Kemis, atau puasa Nabi Daud, ya, atau puasa nazar, atau puasa qadha, atau puasa kafaroh. Nah itu boleh. Selain daripada itu nggak boleh. Selain daripada itu nggak boleh dia puasa dari 16 Sya'ban sampai seterusnya. Nggak boleh dia puasa selain daripada itu. Nah kemudian yang terakhir adalah faslun syurutu wujubihi khamsatun. Pasal menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa ada 5. Kalau tidak memenuhi syarat maka nggak wajib puasa. Yang pertama adalah Islamun, Islam. Maka orang kafir, orang murtad, bukan orang murtad, orang kafir. Maka orang kafir dia nggak wajib puasa. Adapun orang murtad tetap wajib puasa, tapi dia wajib tobat dulu ya, wajib balik dulu kepada Islam. Jadi masih orang murtad itu masih ada tanggungan. Orang apa bedanya? Kalau orang murtad dia nggak puasa, dia misalkan nggak tobat ya, dia nggak puasa, dia habis lebaran dia baru balik Islam, masuk Islam lagi balik lagi ke Islam. Maka dia wajib qadha semuanya tuh. Beda sama orang kafir. Kalau orang kafir selama puasa Ramadan dia kafir misalkan. Nah kemudian misalkan tanggal 1 hari sebelum lebaran dia apa? Dia masuk Islam. Nah apakah yang sebelumnya wajib qadha? Enggak. Kalau orang kafir enggak. Kalau orang murtad ya wajib qadha. Sama sholat-sholatnya wajib qadha. Orang yang murtad.
Jadi yang pertama adalah Islam. Orang kafir nggak wajib puasa dan nggak wajib qadha. Sholat, puasa nggak wajib qadha orang kafir. Kemudian wa taklifun, yaitu balik dan berakal. Maka anak kecil yang belum balik nggak wajib puasa. Tapi orang tuanya wajib memerintahkan dia puasa kalau umurnya sudah sampai 7 tahun. Kalau udah sampai 10 tahun nggak puasa, maka orang tuanya wajib memberikan hukuman. Dorbun, itu pukulan. Dorbun, pukulan. Pukulan yang tidak sampai berdarah, tidak sampai parah lah. Pukulan-pukulan biasa, pukulan didikan, pukulan sayang. Umur 10 tahun dia masih nggak puasa, maka pukulan sayang, hukuman. Kemudian apa? Orang gila, ya. Orang gila nggak wajib puasa. Jadi taklif di sini balik akal. Ya, orang yang tidak berakal, orang gila, maka dia tidak wajib puasa. Tuh udah berapa tuh? Udah 3 ya. Orang kafir, anak kecil yang belum balik, terus apa tadi? Orang gila. Kemudian wa itaqatun. Syarat wajib yang ketiga adalah itaqah. Apa itu itaqah? Yaitu mampu dia puasa. Kalau dia nggak mampu puasa, jadi ada beberapa keadaan orang itu nggak mampu puasa, ya, maka dia tidak wajib puasa. Orang itu nggak mampu puasa. Contohnya bagaimana? Contohnya orang yang sangat tua dan lemah. Udah tua, rentak, lemah lagi. Kalau dia maksain puasa, dia bakal sakit parah. Dia bakal mati misalnya. Sakit parah atau mati. Maka dia nggak wajib puasa. Ya. Maka dia nggak wajib puasa. Kemudian wasihatun, sehat. Maka orang yang sakit yang membahayakan dia nih kalau puasa itu sakit. Kalau puasa membahayakan dirinya. Atau bahkan naudzubillah kalau puasa dia bisa mati misalkan, ya. Misalkan, maka dia nggak wajib puasa. Tapi kalau seandainya sakit-sakit ringan, cuman keseleo doang. Keseleo apa hubungannya ya? Keseleo ada hubungannya keseleo. Kali gitu. Kalau seandainya dia dia nggak puasa, dia bakal mati gara-gara keseleo. Enggak ya? Atau dia pusing ringan ya, penyakit ringan ya, enggak. Maka dia tetap wajib puasa. Kemudian wa iqamatun. Kemudian syarat wajib yang kelima adalah iqamah, yaitu dia tidak musafir, mukim. Nah, kalau seandainya dia musafir, apalagi musafirnya itu sampai marhalatain, musafirnya sampai marhalatain, sampai 2 marhalah, atau sampai 83 atau 85 atau 89, khilaf bainal ulama. Ada yang ngomong 82, 83, 85, 8, itu perkiraan, semuanya zoniyah. Perkiraan semuanya itu 2 marhalah itu pokoknya kalau udah sampai 90, yakin udah 2 marhalah. 90 km. Udah sampai 90 km, waktu sekarang ada Google Map ya, kelihatan ini berapa lama nih di sini nih. Bandung sampai 100 lebih, jelas ya. Jelas itu 2 marhalah ya. Musafir. Dia enggak wajib puasa dengan syarat keluar dari tempat tinggalnya di malam hari sebelum subuh. Habis tarawih misalkan atau pas sahur dia keluar. Nah, kalau seandainya dia keluarnya itu habis subuh ya, kan dia bisa sahur dulu ya, nggak bisa ya. Keluarnya kapan? Dia keluar dari Cikarang habis sholat subuh dia keluar. Keluar kemana? Ke Bandung. Saya kan musafir ya. Nanti keluarnya kapan? Ya, habis subuh keluarnya. Nggak boleh. Harus sebelum subuh. Habis maghrib atau habis tarawih atau sebelum pas sahur ya, sebelum subuh. Kemudian perjalanannya sampai 2 marhalah. Hanya kalau udah 90 km udah yakin udah.
Yakin kalau dia itu sampai 2 marhalah. Jadi orang yang musafir dia nggak wajib puasa, tapi afdolnya puasa kalau seandainya tidak memberatkan dia. Karena di zaman sekarang ini musafir enak ya. Bukan kayak zaman dulu ya. Zaman dulu musafir sampai 2 marhalah itu pakai kuda, pakai onta, pakai unta. Sekarang mah enak ya. Pakai ada lagi, apalagi sekarang ada kereta cepat ya. Ada bus ya. Ada lagi pesawat. Pesawat itu dari Jakarta atau dari Jakarta ke Malaysia berapa tak? 50 menit ya. Jakarta Malaysia pesawat. 1 jam enggak nyampe 2 jam ya. Lalu nyampe aja Malaysia. Itu musafir kan. Misalkan dia musafir kan? Iya, musafir. Jauh Malaysia. Tapi misalkan dia nggak memberatkan dia kalau puasa, maka afdolnya puasa. Walaupun dia boleh nggak puasa. Jadi sekali lagi, syaratnya 2, keluar dari tempatnya sebelum subuh, baik itu maghrib atau habis tarawih atau pas sahur. Yang kedua syaratnya adalah perjalanannya sampai 2 marhalah. 2 marhalah itu perkiraan 82, 83, 85 atau 89 km. Khilaf bainal ulama itu zoniyah perkiraan. Pokoknya kalau udah 90 km udah yakin udah sampai 2 marhalah. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang sekelumit ya kajian fikih yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam penyampaiannya saya mohon maaf.